Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Syukur. Sugri. Umurnya berapa, Pak? 53 tahun. Agak lambat. Siapa pendiri Candi Bajrawati? Masih belum ada kesepakatan siapa pendiri dari Gapura Bajrawati. Karena sampai saat ini kita masih belum bisa mendapatkan catatan yang lebih mendekati kebenaran. Oke. Jika berdasarkan relief Sri Tanjung, lokasinya lokasi relief ini berada di kaki candi sebelah kiri bagian depan, yang mana memungkinkan bahwa bangunan ini didirikan oleh Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardhani, yaitu Raja Majapahit yang ketiga pada tahun 1340. Jadi berdirinya pada abad 14 ya? Antara abad 13-14. Ada dua kemungkinan tentang berdirinya. Satu berdasarkan relief Sri Tanjung, dan yang kedua berdasarkan relief naga berkaki yang mengapit naga. Kalau relief Sri Tanjung berarti bangunan ini berdiri seusia sama Gapura ini berdiri pada tahun 1340. Yang mendirikan adalah Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardhani. Tapi kalau bangunan ini didirikan pada pertengahan abad 13-14, maka dasarnya adalah relief naga dan Surya Majapahit. Dan diperkirakan bahwa bangunan ini berdiri pada pertengahan abad 13-14 seusia dinasti Yuan. Fungsi candi ini apa ya, Pak? Sebelum saya jawab, saya luruskan bahwa ini bukan candi, tapi sebuah gapura. Gapura. Ya. Jadi fungsi gapura itu sudah pasti, yaitu sebagai pintu dan keluar masuk ke sebuah komplek. Namun, jika kita menjumpai gapura yang bertipe paduraksa seperti ini, ya, ini tipenya paduraksa, gapura tipe paduraksa. Maka fungsinya adalah sebagai pintu masuk menuju ke komplek bangunan suci. Namun, selain gapura dengan tipe paduraksa, maka di bagian depan harus berdiri gapura dengan tipe bentar, kembar. Dan di belakang gapura tipe paduraksa harus berdiri tempat ibadah atau tempat yang disucikan. Nah, tiga bangunan ini harus berdiri sejajar bila fungsinya sebagai pintu masuk menuju ke komplek bangunan suci. Dan kalau di Bali bangunan ini disebut dengan Kori Agung atau Candi Kurung. Tipe paduraksa kalau di Bali disebut dengan fungsinya sama dengan paduraksa, yaitu sebagai pintu masuk menuju ke komplek bangunan suci. Candi Kurung. Fungsinya Asal usul candi ini apa? yaitu Beda ya, Pak? sebagai pintu masuk menuju Peninggalan bangunan suci. dari kerajaan apa dan siapa, Pak? Asal usul candi ini apa? Bangunan ini didirikan pada masa pemerintahan Majapahit. Yang mendirikan adalah Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardhani. Pada masa pemerintahan Majapahit. Sejarah Yang Pak. mendirikan adalah Tribhuwana Selama ini bagaimana dan sampai bisa dibuka menjadi wisata itu bagaimana, Pak? Sejarah Pak. objek cagar budaya yang sudah mendapatkan penetapan, maka bisa dimanfaatkan. Kita semua masyarakat adalah melindungi penetapan budaya, kemudian bisa memanfaatkan. Pemanfaatan inilah yang dimanfaatkan sebagai objek wisata budaya, objek wisata budaya, belajar dan sebagainya. Sejak bangunan ini direstorasi, bangunan ini sudah dibuka untuk umum, belajar dan sebagainya. Sejak bangunan ini Apa ada sejarah atau arti-arti tertentu, Pak? tergantung. Jika kita menemukan relief, misalnya Sri Tanjung. Sri Tanjung itu merupakan bentuk upacara pelepasan atau upacara pengeruatan. Nah, ini adalah cerita Panji, sama dengan Ramayana.
Ramayana juga cerita Panji, upacara kekuatan. Ini adalah kemudian ada Kala dengan Kala yang besar ini Ramayana. Ramayana ini adalah merupakan simbol Kala dari sebuah adalah merupakan daun pintu atau gapura dari yang mana jika gapura tersebut bertipe besar maka di situ digantikan dengan dua pala yang mana kemudian karena Ada sejarah atau arti-arti tertentu Pak? tergantung. Jika kita menemukan relik, misalnya Sri Tanjung itu merupakan bentuk upacara pelepasan atau upacara pengurutan. Nah, ini adalah cerita Panji, sama dengan Sri Tanjung Ramayana. Ramayana juga cerita Panji, upacara pengurutan. Nah, ini adalah kemudian ada Kala dengan Kala yang besar ini Ramayana. Ramayana ini adalah merupakan simbol Kala dari sebuah merupakan daun pintu atau gapura dari yang mana jika gapura tersebut bertipe besar maka di situ digantikan dengan dua pala yang mana kemudian karena jika ini bertipe padiraksa maka itu dipahatkan yang namanya adalah Kala. Kemudian karena bangunan ini bertipe Kala itu mempunyai fungsi sebagai pelindung atau penolak dari segala mara bahaya yang namanya adalah Kala. Kemudian naga yang sebagai pelindung atau penolak dari menghimpit Surya Majapahit. Seperti di atas sudah saya jelaskan bahwa bangunan ini seusia dinasti Yuan. Jadi didirikan pada tahun pada pertengahan abad 13-14. Bangunan ini seusia dinasti Yuan. Jadi didirikan pada tahun pada pertengahan abad 13-14. Terima kasih Pak. Sudah Pak, terima kasih Pak atas waktunya.